Sudah pernah praktik dengan alat ini ya? Nanti kalau dilihat di sini ada colokan untuk channel pertama dan channel kedua. Kalau di sini untuk apa? Kalau di sini ini untuk EMG, elektromiogram. Nanti kita juga akan mempelajari tentang elektromiogram. Oke, untuk di awal kita masuk ke elektroterapi pada menu awal. Itu BTW. Enggak, Kita bentar. masuk ke dalam pain management karena kita mau mereduksi nyeri, menurunkan nyeri. Kita masuk ke pain management. Kemudian kita pilih yang 4 polar interferensial. 4 polar itu artinya nanti ada 4 elektroda, ada 2 channel. Setiap satu channel, nah ini channel kedua. Susah untuk fokus. Setiap satu channel dia ada 2 elektroda. Nah, elektroda ini ada yang warnanya merah dan ada yang warnanya hitam, berarti ada anoda dan katoda. Ketika ada anoda dan katoda, maka kita harus tahu jenis arus yang kita gunakan. Kita harus tahu jenis arus yang kita gunakan. Arusnya bolak-balik atau searah. Fungsinya untuk apa? Salah satunya untuk penempatan elektroda. Kalau searah berarti elektroda aktif adalah katoda. Karena di bawah katoda terjadi dipolarisasi. Kalau arusnya dia bolak-balik, Anoda. yang aktif yang mana? Bisa dua-duanya. Setiap cycle dia akan bergantian menjadi anoda dan katoda. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada ya. Kurang aja. Untuk penempatannya, ini kurang jauh. Aku nggak bisa fokus ya. Apa? Oke, ini 4 pola karena ini jika dia tidak disilangkan, elektrodanya tidak disilangkan seperti ini misalnya, tidak menghilang ya. Saya bedakan dengan warnanya. Yang ada channel pertama, yang kedua ini yang warna hijau ini channel kedua. Kalau nggak disilangkan seperti ini tidak terjadi interferential current. Ya, terjadi interferential current. Jika bisa terjadi interferential current, maka elektroda nanti akan disilangkan. Sebelum menyilangkan, maka kita tanyakan ke pasien nyerinya di mana. Biasanya penggunaan 4 polar interferential current atau 4 elektroda ini biasanya membutuhkan area yang luas. Nggak mungkin kita memasang dengan elektroda 4 ini. Kita tanyakan nyerinya di mana. Apa sih, misalnya nyeri di sini, maka kita tempatkan ini seakan-akan dia ada di tengah. Sehingga seakan-akan nyerinya ini berada di tengah persilangan antara keempat elektroda. Agar elektrodenya ini dia kontaknya bagus, maka kita perlu perlekat seperti ini. Atau kalau di rumah sakit nanti ada yang menggunakan sandbag. Sandbag itu kantong pasir. Buka dulu sebentar. Kemudian kalau di rumah sakit, maka sebenarnya kabel ini nggak boleh nyentuh kulit, harusnya nanti dikasihkan selimut.
diberikan selimut, jadi disangga oleh selimut. Kenapa? Karena ini nggak nyetrum, kabelnya nggak nyetrum, tapi kalau di rumah sakit kita nggak tahu dia sudah digunakan berapa tahun, sehari berapa kali terapi. Kalau di sini kan paling cuma untuk praktek saja ya, nggak sesering yang ketika dipakai di klinis atau di rumah sakit. Sehingga untuk berhati-hati maka biasanya digunakan selimut. Oke, dari pemasangan ini ada yang tanyakan? Tidak. Dari pemasangan ini ada yang mau tanyakan? Oke ya. Oke, kemudian kita masukkan untuk dosimetrinya, dosisnya. Kita masuk ke 4 pola interferential current. Ini juga classical interferential. Kemudian treatment time, waktu atau durasi untuk terapi, misal 15 menit. Kemudian balance nggak perlu kita atur dulu, balancing antara channel 1 dan channel 2, misal ada yang kurang intensitasnya. Kemudian carrier frekuensi kita bisa setting 4 kHz untuk menurunkan nyeri atau untuk menstimulasi saraf saraf sensoris. Kalau 2 kHz ini digunakan untuk menstimulasi saraf saraf motoris. Tujuannya berbeda. Kalau 4000 dia untuk menurunkan nyeri, kalau 2000 dia tujuannya untuk mengkontraksikan otot. Oke, kita menggunakan yang 4000 Hz atau 4 kHz. Beat frekuensi menentukan kondisi nyerinya kronis atau akut. Kalau akut dia lebih dari 80 Hz. Kalau kita lihat di sini settingan defaultnya dia 80 Hz. Ini untuk kita milih akut atau kronis. Kalau akut berarti dia di atas 80 Hz. Kalau saya gunakan 100. Kemudian frekuensi modulationnya, kalau dia akut maka dia lebih dari 50 Hz. Saya gunakan juga 100. Mengapa seperti itu kan sudah kita bahas kemarin ya. Kemudian modulation program gunakan 6/6 atau 12/12 untuk kondisi nyeri akut. Kalau kronis nanti menggunakan 1/1. Misalnya ini 6/6. Kemudian output mode-nya CC, constant current. Karena aplikasi elektrodenya ini menetap, statis, maka kita gunakan CC. Kalau pilihannya ada dua, ada CV dan CC. CC itu constant current, constant voltage. Constant voltage nanti digunakan ketika satu elektrodenya diam, satunya digerakkan. Itu menggunakan CV. Kenapa seperti itu nanti kita akan bahas di pertemuan materi trigger point. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Belum, Pak. Cukup simpel. Kemudian kita klik untuk intensitasnya di sini. Kita klik, dia akan nyala dua-duanya. Ketika kita naikkan, dua-duanya akan naik simetris antara channel 1 dan channel 2. Ketika kita naikkan, kita nyalakan ke pasien. Sudah terasa belum? Belum. Sudah terasa belum? Belum. Kita naikkan terus. Sudah terasa? Belum. Sudah terasa? Sudah? Tidak terasa sedikit pun? Tidak boleh terasa sedikit. Dia harus sampai level apa? Itu simulasinya. Sampai apa? Sudah mulai terasa? Sudah nyata belum? Tinggalkan lagi. Sudah? Intensitas ini sampai benar terasa, jangan terasa sedikit. Karena intensitas dosisnya sampai level sensor. Oke, nanti kalau intensitasnya turun atau listriknya turun, nanti bilang ya. Ketika turun berarti dia sudah mulai beradaptasi, kita bisa tingkatkan lagi. Oke, cukup mudah untuk aplikasinya. Ini belum turun? Dia mau tanyakan? Itu kalau kesilawannya ada jarak pastinya.
Enggak, paling tidak dia nggak mungkin hubungannya cuma kecil. Nggak mungkin jauh begitu atau seperti ini enggak. Paling semakin dekat semakin bagus. Paling enggak antara elektrode ini jaraknya sama elektrode. Kira-kira sekitar 1 elektrode untuk spasi. Sudah menurun. Ketika sudah menurun maka kita tingkatkan lagi. Kalau kita geser ini nggak bisa nyala. Kita klik lagi sampai dia ada boltnya seperti itu. Ya. Akan seperti ini terus. Kalau mau ngecek nggak ada kontraksi otot berarti sudah benar. Sudah terasa tidak muncul kontraksi. Kalau sampai muncul kontraksi otot berarti dia sudah stimulasi saraf di atasnya. Ya? Ada yang gerak? Punggung. Ada yang kontraksi? Sudah? Ini pada tingkat level sensor. Mungkin pada akut nanti, pada pasien akut nggak mungkin seperti ini. Pada kondisi benar-benar pasien yang sudah akut. Kalau ini kan bukan pasien ya, sehingga intensitasnya bisa tinggi. Tapi kalau pasien akut bisa jadi intensitasnya rendah, sudah terasa. Kalau kondisi akut intensitasnya sampai subsensori, terasa tapi sedikit. Tapi kalau kondisi kronis dia benar-benar terasa atau level sensori. Oke, ada yang mau tanyakan? Oke, jika tidak ada silahkan untuk praktek.